Saat ini kita berada dalam situasi yang dimimpikan oleh saudara-saudara kita di Gutoh, di Suriah. Jangan lupakan kalau pertarungan antara hak dan batil tidak pernah berhenti apapun yang terjadi di negeri ini. Karena waktu bagi Allah menzahirkan Islam itu sudah terus berlangsung, tidak akan pernah terhenti, walau satu detik pun tidak akan pernah mundur. Dan saat ini sudah memasuki babak puncaknya, di mana Gutoh sudah mulai diluluhlantahkan. Seperti mereka sudah mengatur, mereka harus dihancurkan. Pertama Dar'a, kemudian Homs, kemudian Latakia, kemudian Raqqa, lalu Idlib, kemudian Aleppo. Dan saat ini pertanyaannya, kenapa harus Masjidil Aqsa? Untuk Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, kenapa harus dari Masjidil Aqsa? Kan bisa dari Masjid Nabawi juga ya. Bisa dari Mekah juga kan bisa naik ya langsung ke Sidratul Muntaha. Atau dari Madinah pun sama. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Berarti ada pesan-pesan luar biasa. Apa itu? Mudah-mudahan malam ini bisa kita guar bersama. Ya, sampai jam berapa? Baik, mengalir aja ya. Baik, yang para buluh lihat ini yang disebut dengan Baitul Maqdis, ya. Atau orang menyebutkan Al-Aqsa. Ya, yang disebut dengan Al-Aqsa adalah areal seluas ini. 417 sampai 454. Ini 454, 417, ya, panjang dan lebarnya. Dulu berdiri istana megah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun karena sepeninggal Nabi Sulaiman, keturunannya ini berperang antara Rahbaam dan Yarbaam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, Bani Israel pecah menjadi dua. Ada yang di utara, ibu kotanya Judah. Ada yang di selatan, ibu kotanya Israel. Judah dipimpin oleh sepupunya atau ponakan Nabi Sulaiman, ya, Yarbaam, ya, atau yang di bawah itu Rahbaam, putranya Nabi Sulaiman, memimpin yang di selatan, ibu kotanya Israel. Nah, Judah dan utara dan Israel ini mereka berperang terus, sehingga Allah menghukum mereka dengan 3 bangsa yang besar, Mesir, Kaldani, dan Assyria, hingga istana raja mereka sedikit hancur. Betul-betul hancur itu pada zaman Kaisar Hadrian yang kejam, yang membuat Zionis Yahudi bertebaran eksodus di muka bumi. Bukan Zionis Yahudi, Bani Israel. Tidak punya negara. Sampai tahun 1948 mereka memproklamirkan berdirinya Israel. Ya, itu kali kedua mereka kembali ke tanah Al-Quds, ke tanah Al-Aqsa. Dan itu tidak lama lagi mereka akan kembali dihukum. Mereka akan melakukan kerusakan yang kedua. Kerusakan keduanya apa? Pernyataan Donald Trump memberikan keleluasan kepada Israel untuk menghancurkan Masjidil Aqsa ini, dan akan diganti dengan sinagog Yahudi. Ya, ini preview yang akan kita bahas seperti itu. Nah, maka yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah dinding ini. Dinding inilah yang dimasuki Rasulullah. Ya, langsung masuk ke Masjidil Aqsa ini melalui pintu Maghribah. Nah, di mana dinding ini ada satu dinding yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, dan Rasulullah menambatkan buraqnya di sini. Maka dinding ini dinamakan Haitul Buraq. Namun orang-orang Zionis Yahudi, Ashkenazim, menjadikan ini sebagai Wailing Wall, dinding ratapan, karena cuma dinding ini yang tersisa dari istana raja mereka. Selebihnya itu merupakan pugaran. Ya, maka mereka menangisinya dan meratapinya karena tidak mendengar nasihat para nabi dan rasul mereka. Ya, padahal dulu mereka bisa memasuki ini karena perjuangan yang luar biasa. Ya, siapa yang memimpinnya? Nabi Yusha bin Nun. Orang-orang Kristen menyebutnya Joshua. Saat itu, ketika sampai di Jericho, Bani Israel yang jumlahnya 70.000 orang, mereka enggan untuk berperang. Enggak untuk masuk, karena di dalamnya ada kaum Jabariyin yang gagah perkasa. Mereka malah menyuruh Nabi Musa dan Allah berperang berdua. Inna nanuhunna qa'idun, biar kami duduk-duduk aja di sini nunggu. Nanti kasih tahu kami, SMS kami kalau sudah selesai perang. Masa kayak gitu? Akhirnya Allah haramkan tanah Al-Quds bagi mereka. Nah, maka disitulah Nabi Musa alaihissalam bersama Harun berpisah dengan Bani Israel. Dan kepemimpinan diserahkan kepada Yusha bin Nun alaihissalam atau Nabi Joshua. Nah, di Jericho itulah terjadi peperangan yang dahsyat berhari-hari. Perang tidak selesai sampai hari Jumat.
Sementara hari Sabtu haram berperang karena hari sucinya orang Yahudi. Ya, Sayyidul Ayyamnya orang-orang Yahudi. Maka di sore harinya, sebelum matahari tenggelam di hari Jumat, Nabi Yusha bin Nun berkata kepada matahari, "Ya Syamsa, innaka abdatullah wa nahnu ibadullah." Hai matahari, kamu ini hamba Allah, kami juga hamba Allah. Demi Allah, kami sedang melakukan apa yang Allah perintahkan. Saya diperintahkan memimpin Bani Israel untuk memasuki negeri yang Allah janjikan, Al-Quds. Tapi jika engkau tenggelam, perang kami, tugas kami tidak akan selesai. Demi Allah, aku haramkan engkau tenggelam. Maka apa yang terjadi? Allah perintahkan pada matahari untuk diam, tidak tenggelam. Rasulullah mengatakan tidak pernah matahari terdiam karena permintaan makhluk kecuali untuk Yusha bin Nun alaihissalam. Maka apa kata matahari? Baik, aku diam, tidak akan bergerak. Aku tunggu kalian berperang. Tong lila teing cangkel. Diam matahari saat itu ya. Nah, maka disitulah Rasulullah tersenyum dan diturunkanlah, dibacalah oleh Rasulullah, dijelaskan surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat dan sebagainya. Baik, Bapak rahmatullah.